Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sebelumnya, nama saya Ahmad Nadif Muhlisin dengan NIM 194102008, dosen pengampu mata kuliah studi fikih, Bapak Aris Mahbudi MA. Syekh Yusuf Al-Qaradawi memiliki nama lengkap Muhammad Yusuf Qaradawi. Beliau lahir di daerah Safat Turab, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Beliau berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamannya. Ia mendapatkan perhatian yang besar dari pamannya, sehingga ia menganggap pamannya seperti orang tuanya sendiri. Keluarga pamannya pun juga taat menjalankan agama. Tidak heran bila Qaradawi muda menjadi orang yang kuat menjalankan agama. Yusuf Qaradawi memiliki 7 anak, 4 putri dan 3 putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. 3 daripada mereka memegang kedokteran dari Universitas British. Anaknya, Ilham Yusuf Qaradawi, adalah saintis pengamat nuklir internasional. Dan Abdurrahman Yusuf Qaradawi ialah seorang sastrawan dan aktivis di Mesir. Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan Al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan Al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya, Syekh Hasan Al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruh oleh faham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari barat atau yang dibawahi oleh penjajah Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Yusuf Al-Qaradawi banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama Al-Azhar. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan Al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisannya mengenai masalah hukum Islam. Misalnya mengenai zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam pemikiran kitab-kitab klasik fikih dan pemikiran ulama lainnya. Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Al-Qaradawi pernah mengenyam pendidikan penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk Buit tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun. Hal ini dikarenakan keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama 2 tahun. Yusuf Qaradawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khotib di sebuah masjid di daerah Zamalek. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Menurut pendapat para intelektual muslim yang mengenal pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, pemikirannya banyak terpengaruh oleh guru-gurunya, di antaranya Hasan Al-Banna, Syekh Mahmud Shaltut, dan Muhammad Al-Ghazali. Berikut penjelasannya. Hasan Al-Banna, dalam banyak kesempatan beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah terpengaruh dengan seseorang yang hidup lebih dari keterpengaruhannya oleh Hasan Al-Banna. Beliau seringkali menjadikan perkataan Hasan Al-Banna sebagai contoh dalam mengemukakan suatu masalah. Kecintaan ini ditampakkan dengan memberi penjelasan secara rinci kepada buku Al-Usul Al-Isrin, dan beliau mempersembahkan kumpulan syairnya berjudul Al-Muslimun Qadimun untuk Hasan Al-Banna. Beliau berkata, "Saya tidak pernah memuji seorang pun dalam muatan syair kecuali kepada Hasan Al-Banna." Mahmud Shaltut, beliau juga menghimpun pemikiran-pemikiran Muhammad Shaltut, baik di bidang fikih maupun dalam bidang tafsir Al-Quran. Walaupun demikian, rasa cinta beliau kepada Shaltut tidak menghalanginya untuk berbeda pendapat dengannya dalam beberapa masalah seperti dalam bukunya Al-Haram wa Al-Haram fi Al-Islam. Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qaradawi juga terpengaruh dengan pemikiran Muhammad Al-Ghazali. Kecintaannya kepada Al-Ghazali beliau ekspresikan dengan menulis sebuah buku pada saat Al-Ghazali masih hidup. Beliau memaparkan inovasi pemikiran dan karya ilmiah Al-Ghazali. Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar berkaliber internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif.
Telah banyak ilmu yang dihasilkan baik berupa buku artikel maupun berupa hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya karya-karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu 1. Al-Khosais Al-Ammah lil Al-Islam. Al-Khosais Al-Ammah li Al-Islam. Dialihkan bahasa dengan judul Karakteristik Islam, Kajian Analitik Yusuf Qaradawi. 2. Al-Fatwa Bain Al-Indibat wa Al-Tasayyub. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer Antara Prinsip dan Penyimpangan. 3. Al-Ijtihad fi Al-Syariat Al-Islamiyah. Dalam bahasa Indonesianya, Ijtihad dalam Syariat Islam. Sekian kisah singkat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.